Halo teman-teman sekalian, hari ini gue mau ngajak kalian semua untuk melihat Big Bang mana yang bakalan rebound duluan di 2026 ini. Simak video ini teman-teman karena gue mau bahas tentang fundamental, teknikal nggak sih fundamental, terus sentimen-sentimen positif maupun negatif dari masing-masing Big Bang ini teman-teman. Jadi kalian pantengin aja video ini untuk mendapatkan insight yang sangat bagus banget karena gue membuat riset ini seperti investment analis di BlackRock. Keren banget ya. Jadi kalian simak secara santai tapi serius ya teman-teman. Siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan kita bahas hari ini. Hari ini teman-teman, kalian mungkin adalah salah satu nasabah dari 4 bank ini atau kalian empat-empatnya ya jadi nasabah di sini. Gue doain kalian jadi nasabah prioritas deh ya. Subscriber gue, viewers gue doain kalian bisa jadi nasabah prioritas dari Big Bang ini teman-teman. Nah, kita kan lihat ya Big Bang mana yang bakalan rebound duluan di 2026 ini teman-teman. Langsung aja untuk memproyeksi saham Big Bang, BBCA, BRI, BMRI, BBNI yang berpotensi rebound lebih dulu di pertengahan 2026 ini, kita perlu melihat ya faktor fundamental dan teknikal yang sedang mempengaruhi sektor perbankan di IHSG saat ini. Pertama kita melihat ya analisa sektoral perbankan di Juni 2026 ya dari Mtrade ya. Terus kita lihat ya suku bunga The Fed dan BI ini konsensus memproyeksi arah suku bunga di Juni 2026 ini berpotensi ditahan ya teman-teman, dan The Fed di level 5,5 sama 3,75%, sedangkan Bank Indonesia di 5,25%. Jadi kita lihat ya teman-teman pengumumannya nanti di tanggal 18 Juni 2026 ya. Kita akan melihat suku bunga seperti apa arahnya di tengah gejolak rupiah dan dolar yang menguat, rupiah yang melemah. Dan sensitif suku bunga ini bagi sektor perbankan itu sangat bergantung pada arah kebijakan moneter ya. Bank dengan cost of fund atau COF yang lebih efisien biasanya menjadi yang pertama pulih ketika ada sentimen penurunan suku bunga atau stabilitas makro. Jadi suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate itu berada di angka 5,25% setelah dinaikkan sebesar 50 basis poin. Sementara itu suku bunga simpanan atau deposito facility yang tercatat sebesar 4,25% dan suku bunga pinjaman atau lending facility berada di 6%-an teman-teman. Jadi kalau kita melihat kualitas aset dan loan growth juga itu sangat fokus saat ini ada pada kemampuan bank menekan rasio NPL atau non-performing loan di tengah tantangan ekonomi global dan harga komoditas yang fluktuatif. Nah, teknikal dan likuiditas ini juga di Big Bang sering menjadi market leader ya saat arus modal asing atau foreign inflow dan outflow kembali masuk ke IHSG. Saham dengan kapitalisasi pasar biasanya menjadi sinyal arah pasar yang paling awal dan paling umum ya dilihat oleh para investor arahnya seperti apa. Dan kalau kita lihat nanti ya mungkin setelah MSCI mengeluarkan pengumuman report terkait Indonesia ini di downgrade nggak nih ke frontier market atau tetap bertahan di emerging market. Jika bertahan mungkin Big Bang akan dapat guyuran lagi ya dari foreign inflow teman-teman. Jadi ini juga kalian perlu catat ya nanti di tanggal 22 Juni ya pengumumannya kayaknya kalau nggak salah. Jadi kalian pantengin aja tuh di tanggal-tanggal itu pengumumannya. Terus kita melihat ya total aset dari Big Bang ini teman-teman. Yang paling juara ya tentu Bank Mandiri ya teman-teman. Total asetnya itu 2,42 triliun ya. Itu besar banget, disusul oleh BBRI, BBCA, dan BBNI yang paling kecil total aset dari Big Bang ini teman-teman. Dan kalau kalian bandingin lagi secara kinerja perusahaan dan manfaat laba ke stockholders, ini ya return on asset tentu yang paling juara itu BBCA ya teman-teman.
itu paling tinggi return on assetnya 3,54%. Nyaris 4% ini ya return on assetnya. Jarang sekali ada big bank yang return on assetnya sebesar BBCA. Sektoral perbankan itu di 2,5 itu udah bagus ya. Ini udah bagus sebenarnya return on assetnya. Tapi BBNI ini perlu catatan ini return on assetnya ya. Tapi secara return on equity ya, Bank BCA juga menang ya juaranya karena labanya besar kepada pemegang saham ya teman-teman. Jadi ya benar-benar pemegang saham ini menghasilkan laba ya perusahaannya teman-teman. Nah kalau kita lihat ya valuasi saat ini itu dari Big Bank, kalau lihat PBV-nya teman-teman yang paling murah itu BBNI ya. Market cap-nya juga di 127 triliunan ya. PBV-nya itu di bawah 1, murah sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian bandingin paling murah siapa ya BBNI, tapi yang paling mahal siapa BBCA teman-teman ya. Di sini PBV-nya itu mahal ya teman-teman. Market cap-nya juga di 662 triliunan ya. Ini susut banget market cap-nya pada teman-teman. BBRI ya, BMRI juga demikian teman-teman. Ini normal ini ya PBV-nya ya. Ini yang cukup mahal, ini ya masih normal lah segitu PBV-nya. Terus kalau kita ngelihat ya foreign flow di year to date di 2026 ini, kalau kita bandingin yang paling banyak capital outflow asing ini adalah BBCA 30 triliun ya, 30,8 triliun. Ini sangat besar banget capital outflow-nya. Disusul oleh BMRI 10,4 triliun, BBRI 8,7 triliun, BBNI 2,4 triliun. Ini yang jadi beban IHSG di 2026 ya, Bank BCA. Gila-gilaan ya keluarnya teman-teman. Terus kalau kalian lihat ya teman-teman, secara return year to date dan 1 tahun di 2026 ini, di 1 year price return ya, kita ngelihat di sini penurunan yang paling tajam itu adalah BCA. Hampir 40% ya teman-teman penurunannya, itu kan gila banget ya dalam 1 tahun terakhir. Terus di 2026 ini juga yang paling tajam penurunannya ya BBCA ya. Ini teman-teman juaranya turun terus ini BBCA sepanjang 2025 dan 2026 ya teman-teman. Terus kalau kita bandingin Big Bank ini secara dividend yield ya, average secara 3 tahun berturut-turut, ini average-nya di berapa rata-rata bagiin dividennya itu yang paling besar itu adalah BBRI ya, yield dividennya di 7,68%. Dividennya dibagikan kepada investor ya teman-teman. Terus kalau kalian melihat juga di sini BMRI sama BBNI juga bagus ya dividennya ya. Cuman BCA aja ini yang dividennya agak yieldnya kurang besar sih. Tapi buat kalian yang investor secara long term ya, BBCA ini menarik ya, walaupun 3% average di 3 tahun terakhir dividen yieldnya teman-teman. Terus kita ngelihat ya average pendapatan bersih perusahaan ya teman-teman, secara net profit margin 5 tahun ya. Ini yang paling besar ya tentu BBCA ya, menghasilkan laba margin secara 5 tahun berturut-turut itu BBCA yang paling besar, disusul oleh BMRI, BBRI dan BBNI. Jadi labanya yang paling besar ya ini teman-teman, karena ini ya corporate banking ya. Ini juga corporate banking, ini yang retail banking BBRI ya teman-teman. Terus kita lihat lagi ya PBV BAN di -2 ya secara 10 tahun terakhir teman-teman. Valuasi dari Big Bank ini dari 10 tahun terakhir nih PBV-nya nih, PBV standar deviationnya ini murah sekali teman-teman, di bawah -2 ya. -1 aja udah murah, ini udah di bawah -2, itu sangat murah banget ya secara valuasi 10 tahun terakhir. Ya kalian bandingin aja PBV-nya segini teman-teman, dan PBV saat ini segini. Ini di bawah semua ya, paling PMRI doang nih yang standar ya. Ini murah sekali teman-teman, murah semua ini secara PBV deviation 10 year ya, 10 tahun.
Terus kalau kita ngelihat juga SID terbanyak investor di Indonesia ya paling banyak pegang Big Bank ini yaitu BBCA, disusul BBRI, BMRI, baru BBNI. Karena BBCA ini memang ya kepercayaan trustnya retail gede banget. Terus BBRI karena dividennya besar, terus BMRI yang standar banget ya, stabil, terus BBNI yang ya kinerjanya dipertanyakan lah. Terus kita ngelihat lah prospek fundamental dan peta valuasi tiap emiten di 2026 ini. Kita mulai dari BBCA ya teman-teman. BBCA ini kita ngelihat kondisi pasar terkini itu mengalami koreksi ya. Kemarin sekitar 4,6%-an. IHSG juga terjun bebas di 4%-an. Gila banget ya kemarin di tanggal berapa? Kemarin tanggal 6 ya, tanggal 5 Juni 2026 ini. Jadi turunnya di 5.500 sampai 5.800-an ya teman-teman. Akibat outflow asing yang sangat kumulatif ya, agresif banget outflow-nya. Terus kita ngelihat katalis pertumbuhan juga efisiensi dana murah atau CASA yang kuat melindunginya dari resiko biaya dana tinggi ya. Selain itu perkiraan full year EPS di 2026 ini estimasinya berada di kisaran 480 per lembar saham ya. EPS-nya ini gede banget ya. Terus estimasi total dividen tahun buku mencapai 350 per saham, payout ratio 72%. Ini besar sekali ya, karena kemarin BBCA ubah kebijakan ya, catat BBCA ubah kebijakan bahwa pembayaran dividen itu akan dibagikan di kuartal 2, 3, dan 4 dibagi. Nggak cuman dividen interim dan dividen final doang ya, tapi dibagi 3. Menurut saya bagus ya kebijakan yang dilakukan oleh Bank BCA untuk menghindari yang namanya pelemahan rupiah. Karena kemarin kan Pak Airlangga bilang ya rupiah melemah kalau di bulan Mei, Juni, Juli karena ada pembayaran dividen. Nah kalau dibagi ke 4 kuartal seperti BCA ini juga harus dipertimbangkan nih oleh regulator ya, oleh BEI. Terutama untuk mengatur pembagian dividen ini dibagi ke 4 kuartal supaya tidak ada pelemahan rupiah yang secara cycle di bulan-bulan tertentu aja. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, valuasi PBV ini berada di kisaran 2,5-2,6an ya, yang merupakan batas bawah standar deviasi history BCA ya, undervalue banget memang teman-teman BCA. Terus kita ngelihat ya BBRI teman-teman, itu memang turunnya udah gila-gilaan banget ya. Kondisi pasar saat ini kemarin ya di 2.900-an, di 3.000-an ini Bank BCA harganya, jadi ya murah sekali. Katalis pertumbuhan dari Bank BCA ini, konsensus pasar menilai ya harga saat ini itu udah sangat murah secara historis dengan rasio PBV menyentuh 1,3 3,0x ya, secara 10 yard ya tadi kita bahas. Itu menggunakan asumsi estimasi laba per saham itu di 2026 sebesar 393,3 ya, 393. Itu harga wajar fair price dari BBCA itu berada di level 4.184 ya. Jadi mencerminkan potensi kenaikan atau upside potensial mencapai 37% dari harga pasar saat ini. Jadi diskon banget ya teman-teman untuk dikoleksi Bank BBRI. Terus kita ngelihat Bank Mandiri seperti apa. Nah, Bank Mandiri ini kondisi pasar ya itu menunjukkan realisasi teknikal terbaik dibandingkan bank-bank jumbo lainnya, karena Bank Mandiri ini outflow-nya tidak begitu besar, terus juga ya lebih stabil dari big bank lainnya teman-teman. Karena ya katalis pertumbuhan dari Bank Mandiri itu secara resmi itu menggeser rekor laba bersih perbankan nasional per April 2026 dengan membukukan laba bersih sebesar 18,1 triliun, tumbuh 19% year on year. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan kredit agresif sebesar 18% serta dana pihak ketiga atau DPK yang naik 17%, menjadikannya pemimpin profitabilitas sektor finansial terbesar ya di Indonesia saat ini, Bank Mandiri teman-teman. Terus Bank BBNI gimana kabarnya nih ya? Kalau kita ngelihat ya hari ini tuh di harga 32.110-an ya harganya.
bahkan sempat turun di 3760-an ya kemarin, itu tak terjun bebas langsung kemarin. IHSG juga anjlok-anjlokan. Terus kita ngelihat pertumbuhan BBNI ini itu menawarkan ruang pertumbuhan yang upside tinggi ya, berdasarkan target harga konsensus analis ya, seperti alpha spread yang berada di level 4.700-an, capital gain potensialnya 26% sampai 48%-an. Ini pembenahan kualitas aset pasca restrukturisasi memperkecil biaya pencadangan kredit atau credit cost yang mempercepat pemulihan laba bersih di 2026 ya. Ini potensi BBNI juga bagus, sehingga BBNI juga kemarin belakangan ada inflow dari foreign ya, itu secara konsisten banget teman-teman. Kalau kalian bisa perhatiin ya, dari BBNI ini di sini koleksi asing nih. BBNI penurunannya tapi ditambung sama asing. Nah, kita juga harus melihat ya faktor resiko utama yang perlu dikawal ya, terutama fluktuasi nilai tukar. Selama kurs rupiah terhadap USD belum stabil, investor asing diperkirakan masih menahan dana di instrumen safe haven luar negeri, atau mungkin ya cuman wait and see doang, bahkan melakukan net sell ya. Dan kenaikan NPL sektoral juga ini jadi perhatian karena tingginya suku bunga domestik beresiko menaikkan resiko kredit bermasalah atau non-performing loan, yang terutama pada segmen kredit konsumsi dan UMKM yang sensitif terhadap biaya bunga tinggi ya. BBRI itu diwaspadai. Terus kesimpulan dari gua teman-teman ya, ini BBCA, kalau kalian suka dengan kinerjanya yang terbaik ya dari semua big bank ini ya BBCA, return on asset dan return on equity-nya itu paling bagus BBCA. Tapi kalau dividen itu adalah BBRI. Jika kalian suka dividen investing, BBRI ya kalian masuknya. Tapi kalau kalian suka yang kinerjanya biasa-biasa aja, terus dividennya juga biasa-biasa aja, standar lah, ya kalian pilih BMRI. Tapi kalau kalian ya masih suka investasi seperti Warren Buffett yang PBV-nya di bawah 1, ya BBNI mungkin menjadi pilihan. Namun kinerjanya ya masih agak kurang ya. Dividennya juga biasa aja. Jadi mana kesimpulan kalian ya? Kalian pilih big bank yang mana nih teman-teman? Atau kalian disverifikasi beli 4 bank ini? Ya terserah kalian ya. Gua disclaimer aja, ini cuman konten referensi aja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jadi pantengin aja, gue bakal bikin video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Thank you, see you next time.